Are you down for this? If you're in the mood, we can take it to the moon. Just like a movie scene, table for two. No need to be fake, I want you to stay. If you're in the mood. Halo guys, sebelum saya memaparkan materi, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Sri Mardiana dengan NIM 220640 dari Era 3 Manajemen. Dan video ini dibuat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester mata kuliah Bisnis Internasional yang diampu oleh Adisya Maya Andara SPDMM. Mari kita beralih kepada pembahasan. Latar belakang. Bisnis internasional dipermudah oleh pasar keuangan internasional yang menyebabkan perdagangan valuta asing dan aliran modal berjalan lancar antar negara. Bisnis internasional merupakan kegiatan bisnis yang dilakukan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Perdagangan internasional telah berkembang pesat. Perdagangan tersebut dapat diketahui dari semakin banyaknya transaksi bisnis antara pihak-pihak yang berasal dari lebih satu negara. Selanjutnya pada materi yang pertama, globalisasi dalam bisnis internasional. Globalisasi adalah proses di mana negara-negara di seluruh dunia semakin terhubung dan saling bergantung dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk ekonomi, budaya, teknologi, dan politik. Bisnis internasional adalah aktivitas bisnis yang melibatkan transaksi lintas batas negara yang mencakup perdagangan barang dan jasa, investasi, serta aliansi strategi dengan entitas dari negara lain. Dalam konteks globalisasi, bisnis internasional menjadi penting karena membantu perusahaan memperluas pasar mereka, mengakses sumber daya baru, serta meningkatkan daya saing yang panggung global. Ada beberapa teori dampak globalisasi terhadap manajemen bisnis internasional. Yang pertama yaitu teori perdagangan bisnis internasional. Teori ini menjelaskan bagaimana negara-negara dapat memanfaatkan keuntungan komparatif mereka untuk meningkatkan perdagangan internasional. Yang kedua, teori investasi langsung. Investasi menjelaskan bagaimana perusahaan dapat menginvestasikan modal mereka di negara asing untuk meningkatkan keuntungan mereka. Yang ketiga yaitu teori konvergensi. Konvergensi budaya mengatakan bahwa globalisasi telah memungkinkan terjadinya penyebaran budaya yang seragam di seluruh dunia. Dan yang keempat, teori keunggulan komparatif. Teori ini menyatakan bahwa meskipun satu negara tidak memiliki keunggulan absolut dalam memproduksi suatu barang, tapi masih bisa memperoleh. Selanjutnya ada dampak globalisasi di bidang ekonomi. Dampak positif globalisasi di bidang ekonomi. Yang pertama, bebasnya pasar internasional. Dalam perdagangan internasional yang paling menonjol ialah bidang ekonomi yang menciptakan kebebasan pasar internasional. Yang kedua, masuknya perusahaan asing ke Indonesia. Perusahaan-perusahaan luar negeri dapat dengan leluasa masuk ke Indonesia untuk mengenalkan produk ke negara lainnya. Yang ketiga yaitu terciptanya bisnis e-commerce. Bisnis ini merupakan bisnis yang dijalankan berbasis internet. Bisnis e-commerce sangat berpotensi pada era modern karena adanya dukungan perkembangan teknologi serta industri telekomunikasi yang semakin canggih. Yang keempat, kemudahan dalam ekspor dan impor merupakan salah satu kegiatan untuk memanfaatkan terjadinya arus globalisasi pada era modern ini. Kegiatan ekspor impor ini dapat meningkatkan income suatu negara dengan mengenalkan produknya di pasar global, serta dapat membuka lapangan pekerjaan dan memperluas lapangan produksi. Dan dampak negatif globalisasi dalam bisnis internasional, yang pertama, terhambatnya perusahaan industri lokal. Hal ini menyatakan bahwa muncul negatif efek dari bidang ekonomi seperti terjadinya pertumbuhan industri kecil.
Yang kedua, kegiatan impor yang melebihi kegiatan ekspor. Hal ini muncul ketika industri lokal tidak mampu bersaing dengan industri luar negeri. Masyarakat lokal mulai terjadi pemudaran terhadap rasa cipta produksi lokal yang menyebabkan industri lokal tidak mampu menjualkan produk dengan lancar. Yang ketiga, kesenjangan sosial meningkat. Kesenjangan sosial terus meningkat. Hal ini menyebabkan bebasnya dalam persaingan pasar internasional. Yang terakhir yaitu gaya hidup investasi. Gaya hidup menjadi salah satu alternatif yang dapat menentukan karakteristik orang. Pada zaman teknologi akan terjadi pengaruh atau tiruan antar budaya dan antar negara. Selanjutnya beralih kepada materi yang kedua yaitu manajemen operasional dalam bisnis internasional. Definisi manajemen operasional dalam bisnis internasional. Manajemen operasional dalam bisnis internasional adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengawasan, dan pengendalian kegiatan operasional untuk mencapai tujuan bisnis secara efektif dan efisien dalam lingkungan global. Nah, ada beberapa strategi pengembangan suatu usaha yang efektif dan efisien. Yang pertama, memanfaatkan media sosial. Kedua, melakukan inovasi secara berkala. Yang ketiga, kenali pesaing bisnis Anda. Keempat, memperluas jaringan. Kelima, tingkatkan sumber daya. Dan yang terakhir yaitu mengutamakan pelayan konsumen. Selanjutnya yaitu pandangan bisnis internasional terhadap manajemen operasional. Manajemen operasional internasional adalah serangkaian keputusan dan rencana yang diambil perusahaan untuk memperluas kegiatan bisnis secara efektif di luar negeri. Manajemen operasional internasional bertujuan untuk mencapai keunggulan kompetitif, memaksimalkan kehadiran perusahaan secara internasional. Selanjutnya, ada alasan perusahaan menjadi operasional. Alasan utama perusahaan menjadi operasional adalah untuk meningkatkan nilai perusahaan dan memperoleh laba. Operasional perusahaan adalah kegiatan sehari-hari yang dilakukan untuk menjalankan bisnis seperti produksi, distribusi, pemasaran, dan layanan pelanggan. Beberapa tujuan manajemen operasional yang penting bagi kelangsungan bisnis adalah pertama, meningkatkan efisien, kedua, meningkatkan kualitas produk atau layanan, yang ketiga, mengelola persediaan, keempat, mengendalikan biaya, kelima, meningkatkan responsivitas, yang keenam, meminimalkan risiko. Materi selanjutnya yaitu tantangan strategi operasional dalam lingkungan bisnis internasional. Yang pertama yaitu perbedaan budaya. Perusahaan perlu memahami dan menghormati budaya lokal, termasuk norma-norma sosial, nilai-nilai, dan etika bisnis. Yang kedua, regulasi. Setiap negara memiliki regulasi dan kebijakan yang berbeda terkait pandangan investasi dan bisnis. Perusahaan harus mematuhi semua persyaratan perizinan pajak dan regulasi yang berlaku. Yang ketiga, fluktuasi nilai tukar uang dapat mempengaruhi keuntungan perusahaan. Yang keempat, logistik dan infrastruktur. Infrastruktur yang buruk di beberapa negara. Yang kelima yaitu persaingan yang ketat. Pertumbuhan teknologi membuat peluang baru, tetapi juga meningkatkan tingkat persaingan. Itulah tadi materi yang saya paparkan. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Globalisasi dalam bisnis internasional memberikan banyak peluang untuk ekspansi pasar dan meningkatkan keuntungan perusahaan karena perusahaan dapat mengakses pasar di berbagai negara. Namun hal ini juga membawa persaingan yang lebih ketat karena perusahaan dari berbagai belahan dunia saling bersaing di pasar yang sama. Selain itu, globalisasi memungkinkan perusahaan untuk mendapatkan sumber daya yang lebih murah atau berkualitas tinggi dari berbagai negara yang pada gilirannya dapat meningkatkan efisiensi dan daya saing.
Manajemen operasional dalam bisnis internasional menghadapi tantangan yang lebih kompleks. Koordinasi antar negara dan anak perusahaan menjadi lebih rumit karena perusahaan harus memastikan setiap operasional berjalan lancar di berbagai lokasi. Selain itu, pengelolaan logistik dan pengiriman barang antar negara juga menjadi tantangan besar, apalagi dengan adanya perbedaan zona waktu, kebijakan regulasi, dan hambatan geografis. Perusahaan juga perlu menyesuaikan produk atau layanan mereka agar cocok dengan budaya kebutuhan lokal di masing-masing pasar. Baiklah teman-teman, itulah tadi materi-materi yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.